Pak Didi. Selamat sore, Pak. Akhirnya ketemu ya, Pak ya? Iya. Setelah lewat WhatsApp. Sore. Ini masih kurang 4 menit lagi, tapi salam-salam dulu ya, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah, baik, Mbak Novi. Iya. Gimana di Bandung sudah mulai ini aktif lagi semuanya, Pak? Sudah. Cuma kebetulan untuk untuk kontraktual dibatasi, jadi kami banyak melakukan yang swaklola. Oke. Oh iya, lupa. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, mumpung masih Syawal, Pak. Iya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Ya, kita mulai aja ya. Buat ini udah ada beberapa teman-teman yang gabung. Sore ini kita ngobrol soal ketahanan air, khususnya kita ngobrolin soal Bandung nih. Saya Novi dari Tunas Nusa. Sebagian seringnya jadi arsitek lanskap, sama kalau di Tunas Nusa saya researcher nyambi-nyambi, Pak. Oh iya. Kalau saya pesepeda. Iya, Pak. Oke, Pak. Pak Didi dari Dinas PU ya, Kadis PU. Kita sore ini mau ngobrolin soal tadi ketahanan air di Bandung. Ya. Mungkin sedikit soal yang bisa kita lakukan 1 jam ini ya. Mungkin saya akan tanya beberapa hal dulu ke Pak Didi. Pak Didi mungkin juga akan bisa tanya beberapa hal ke saya. Nanti kita baca ada pesan apa dari yang ikut join ini sama kita gitu ya. Iya. Oke. Nanti sweet dulu siapa dulu? Pertanyaan saya buat siapa duluan? Oh ya, oke. Pak Didi saya. Ya, Mbak Novi dulu ya. Saya ini sebenarnya kalau lihat Instagramnya Pak Didi ini kan aktif banget nih, Pak. Iya. Saya belum lama join Instagramnya Pak Didi, tapi sudah banyak hal yang di-share sama Pak Didi, dan kalau buat saya sih sebenarnya jadi seneng banget ya. Jadi banyak progres gitu kelihatan di Bandung. Pengen main ke Bandung, lebih pengen. Oh, sorry. Ya. Pertanyaan saya buat Pak Didi, penghijauan di Bukit Mbah Celeng, jelas nggak, Pak? Masih putus-putus ya, Pak Didi? Iya, masih putus-putus. Oh, oke. Kalau sekarang? Iya, jelas. Oke. Dari beberapa hal yang dilakukan Pak Didi nih, ada di Bukit Mbah Celeng, itu kan di bagian hulu, di bagian bukit-bukitnya Bandung ya. Kemudian ada perbaikan di kanal di Pagarsih, itu kalau nggak salah di bagian tengah Bandung di kanalnya. Kemudian yang paling yang baru-baru ini saya lihat itu ada biopori gitu, dan ada pembersihan gorong-gorong. Sebenarnya nih dari banyak hal ini tuh apa sih latar belakangnya Pak Didi melakukan ini, dan dengan semangatnya gitu loh. Apa Pak Didi yang mendorong Pak Didi untuk melakukan semua itu gitu? Latar belakangnya apa? Ya, sebenarnya dulu ada tiga tugas utama di Dinas PU itu ya. Yang pertama Jalan Mantap, kemudian Bandung Caang, kemudian yang ketiga adalah bebas banjir. Dulu waktu saya sebelum ke Disub, salah satu yang paling menakutkan itu adalah Bandung bebas banjir gitu ya. Jadi 2 hal memang relatif bisa selesai waktu itu ya. Jalan bisa selesai, kemudian Bandung penerangan juga dengan adanya jalan lingkungan waktu itu digeber gitu ya, relatif masyarakat dalam tanda kutip terpuaskan gitulah. Satu-satunya yang paling waktu itu mengkhawatirkan adalah bebas banjir. Pas waktu 2016 itu kebetulan targetnya Bandung bebas banjir. Alhamdulillah saya dipindahkan ke Disub gitu. Nah, begitu. Jadi waktu itu bebas saya. Tapi ternyata saya dikembalikan lagi ke Bandung. Jadi ini bagian udah dari. Jelas Pak, siapa ini yang mau bener-bener.
Ya, bagian dari Oh mengurangi begitu. rasa stres gitu ya. Kan ada dua pilihan nih, ada dua pilihan. Yang pertama menyebabkan banjir tanpa mengikatkan terhadap ketahanan air. Yaitu bikin aja Hmm. saluran yang sebesar-besarnya, alirkan sejauh-jauhnya, secepat-cepatnya gitu ya. Ya Bandung betul. bebas banjir. Tapi kita kehilangan air gitu ya. Itu poin pertama. Ya betul. Atau sebenarnya satu langkah dengan dua tujuan. Banjirnya selesai, Hmm. tapi cadangan air tanah kita penuh gitu. Nah, kemudian Hmm. juga pola ini ternyata jauh lebih murah dari pembiayaan. Ah, Kemudian oke, oke. Menarik nih. memungkinkan juga tingkat partisipasinya lebih tinggi gitu. Bandingin kalau orang disuruh bikin Ah. sungai, siapa mau gitu ya, biayanya besar. Hmm. Kemudian juga pola penyelesaian kalau kita saluran itu tidak bisa per segmen. Misalnya Oke. Cijalupang gitu ya. Dari hulunya sudah bagus, kapasitasnya memadai sampai ujung Berung. Begitu ujung Berung bottleneck, banjir di ujung Berung. Perpanjang Betul, lagi betul. di Gede Bage bottleneck, banjir lagi. Perpanjang sampai batas di kabupatennya bottleneck, banjir lagi gitu. Jadi sebenarnya penyelesaian Oke. dengan drainase itu membutuhkan sekaligus gitu dari hulu sampai hilir. Nah, Hmm. kalau dengan dua pola ini, meresapkan dan memarkir air, meresapkan dan menampung, itu biayanya relatif lebih kecil, kemudian juga partisipasi publik juga bisa lebih besar gitu. Itu latar belakangnya Latar untuk kita belakangnya. Dua hal nih Pak. memilih Betul. ya. Yang menarik nih Pak Didi tadi dari yang Pak Didi sampaikan tuh waktu Pak Didi bilang kalau mau gampang mau cepet ya udah alirkan air aja secepat-cepatnya keluar gitu. Ya, Itu kan ya, sebetulnya prinsip drainase yang kita sudah lama pakai ya. Tapi ya, kemudian ya, ternyata sebetulnya juga sudah lama sih ya saintis atau praktik-praktik ya, di beberapa negara gitu juga sudah merubah prinsip itu gitu. Jadi mengalirkan air selambat-lambatnya kalau bisa diresapkan lagi ke dalam ya, tanah begitu ya. Jadi betul. dua prinsip itu Ya, tadi ya Pak di mau di teknis itu yang mau dicapai. Ah, oke. ya, Kemudian tambahannya biayanya lebih murah, yang ikutnya lebih banyak gitu ya Pak ya. ya, ya. Oke. Nah, Ah, luar biasa. sekarang giliran saya dulu. Oke, boleh Pak. Mangga, Ini mangga, mangga. Tugas Nusa tuh berani-beraninya ngasih judul ketahanan air tegangan. Karena kalau Ya, tema memang itu Pak, ada kita dua. emang begitu anaknya. Tema itu kan ada dua. Kalau itu Iya, iya, betul. kalau bukan pencapaian, wah itu keterbelakangan gitu ya. Kalau itu bukan keberhasilan, maka itu kegagalan gitu. Betul, Kelihatannya betul, ini betul. arahnya ke kegagalan gitu. Nah, dengan itu boleh tahu kira-kira apa sih yang ada atau hasil kajian atau hasil telaahan dari Tunas Nusa tentang ketahanan air di Kota Bandung. Kemudian kalau itu sebuah krisis gitu ya, kalau itu sebuah krisis, kira-kira faktor dominan apa itu yang menyebabkan ketahanan Krisis itu terjadi air ya Kota Pak. Bandung terganggu gitu ya, menjadi krisis. Coba pengen tahu, siapa tahu itu jadi jawaban kita atau langkah kita ke depan itu ya. Insya Allah Pak, semoga bisa menjawab dengan baik nih. Sebenarnya kita juga, kami di Tunas Nusa sebetulnya juga melakukan riset sambil jalan dengan beberapa partisipatori, kemudian beberapa Ya, uji coba gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah melakukan review literatur gitu, kadang-kadang kita juga bertanya ini bener nggak ya kayak gini gitu. Jadi kadang-kadang beberapa hal itu harus kita coba dan kita buktikan lagi gitu. Tapi ya, beberapa hal soal ini ya, krisis air atau ketahanan air di Bandung gitu. Kalau dari kajian kami, satu hal yang spesifik sebetulnya adalah kaitannya Kota Bandung itu dengan karena Kota Bandung itu terletak di dalam cekungan Bandung, Pak. ya, ya. Jadi
pada saat kita bicara mengenai cekungan Bandung itu sudah satu catatan penting buat kita karena secara alami dia punya karakternya sendiri. Yang pertama dia Ya. ada karakter geologis dan ada karakter hidrologis yang spesifik di cekungan Bandung itu. Beberapa kajian itu menyebutkan bahwa kalau gini, bedanya yang menarik gini, kalau kajian kami kebanyakan mengenai kota. Kalau kita bicara soal kota, banyakan kota-kota itu tumbuh di pinggir sungai karena ada air dari sungai. Tapi uniknya Bandung adalah dia muncul pertama kali karena mata air. Jadi karena air tanah. Itu studi literatur historis ya. Kemudian kajian ada satu tulisan dari secara geologis menyebutkan bahwa memang keterhubungan air tanah kalau kita bicara soal cekungan Bandung ya, keterhubungan antara air tanah dan air permukaan dalam arti air sungai atau danau itu sangat penting keterhubungannya dan sangat penting untuk dijaga. Jadi stabilitas si cekungan Bandung itu stabilitas geologisnya itu tergantung dari air tanahnya sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi keterhubungan antara air tanah dan air permukaan. Artinya apa? Bicara mengenai apa yang bisa yang akan menyokong ketahanan air di Bandung, sebetulnya langkah Pak Didi sudah sangat oke tuh Pak. Jadi yang penting air tanah itu jadi yang penting air tanah itu harus recharge gitu, karena harus terus diisi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya adalah soal tepi sungai Pak Didi. Jadi pinggiran sungai itu kan biasanya kita sebutannya riparian gitu. Jadi ternyata yang menghubungkan air tanah dan air permukaan itu adalah dinding riparian itu. Kalau sekarang kan sebetulnya kita kebanyakan dinding sungai itu kita beton ya Pak Didi. Tapi ternyata sebetulnya kalau dalam kondisi kota mungkin di beberapa tempat memang harus kedap atau tidak boleh bersatu karena ada limbah atau sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang masih natural, yang baiknya gitu, hubungan air tanah dan air sungai itu seharusnya terjadi gitu. Jadi ini dalam arti karena air tanah dan air sungai itu dan terbentuknya si riparian tadi ya, itu sebetulnya panjang ceritanya karena menyangkut biodiversity, keanekaragaman hayati, kemudian sebenarnya menyokongnya tuh lingkungan hidup lingkungan tempat tinggal kita yang lebih nyaman gitu loh. Jadi udaranya juga lebih baik, nutrisi dan kandungan nutrisi dan air itu kan sebetulnya dia harusnya mengalir dan dia membawa si energi itu ya, ada nutrien, ada segala macam. Nah, benda-benda itu tuh dihubungkannya ternyata di riparian itu. Pada saat si riparian itu tidak menjadi hutan atau tidak menjadi hijau, nah itu masalahnya terjadi di situ. Nah, itu soal pertama yang sebetulnya apa sih yang krusial dari soal ketahanan yang mendukung ketahanan air di Bandung. Kalau kita lihat posisinya dalam cekungan Bandung, apakah krisis atau tidak? Sebetulnya sayangnya pembangunan yang kita lakukan sekarang ini ya, polanya itu kebanyakan memang menghambat groundwater recharge, menghambat air tanah itu terisi kembali, terutama di bagian-bagian bukit-bukitnya itu, karena itu kan tempat pertama si air itu jatuh gitu ya. Jadi sebetulnya sangat penting untuk memasukkan air itu dari situ gitu. Dan kondisi yang kedua, kebanyakan tepi sungai kita sekarang tuh kebanyakan banyak permukiman, jadi mungkin itu PR kita sih Pak sebetulnya. Gitu kalau dari kami. Begitu, sebetulnya kita juga akan membuat sebuah percontohan mungkin pendek gitu ya, sungai yang dialamiahkan gitu. Kita kebetulan sudah punya geobag yang akan kita coba gitu. Karena masyarakat butuh bukti gitu ya bahwa dengan menaturalkan
lingkungan sungai itu tidak bahaya bagi mereka, bahkan sudah ada teknologinya gitu. Kita ingin coba lah Betul, betul, di segmen yang kecil untuk lebih natural. Itu dia. Ada sebetulnya oke. Sebelum saya punya pertanyaan selanjutnya nih buat Pak Didi. Okay. Sebelum itu ya. Kayak kita pernah. Oke. Yeah. Sudah balik ya? Sorry. Kayaknya koneksinya terganggu nih tadi. Oke. Ya. Lanjut dulu ya Pak Didi ya. Ya. Kita punya pengalaman di Kota Solo. Kan kalau situasi tepi sungai kita di Kota Bandung gitu dan sebetulnya mungkin kebanyakan kota di Indonesia ya. Apa namanya? Hampir sama sih, biasanya banyak permukiman atau kampung kota gitu yang tumbuh di tepi sungai gitu. Dan sebetulnya bisa dibilang apa namanya, ini adalah bisa dibilang itu adalah sesuatu yang harus kita perbaiki, tapi kita juga bisa melihat itu sebagai satu aset gitu ya Pak, karena ternyata mulainya kota memang dari kampung gitu kebanyakan di Indonesia. Jadi itu adalah aset kota besar di situ. Yang pernah kita lakukan di Solo itu adalah sebetulnya karena tidak semua kondisi sungai itu sama, tepi sungai itu sama. Jadi dari kepadatan kampungnya, kemudian dari kondisi naturalnya ya, apakah dia baik kalau misalnya disatukan air tanah dan air sungainya, dan apakah masyarakatnya siap atau tidak gitu. Jadi pada saat itu yang dilakukan pertama kali adalah memang penting sih membuktikan sesuatu. Di samping itu yang dilakukan pada saat itu adalah kita memetakan Pak Didi. Jadi kita petakan situasinya seperti apa sih sebenarnya di tepi-tepi sungai itu gitu. Akhirnya yang muncul adalah kalau situasinya seperti A, itu intervensi seperti apa yang bisa kita lakukan. Jadi tidak disamakan intervensinya gitu. Okay. Setiap tepi sungai itu intervensinya akan bergantung pada situasi kepadatan kampungnya, kemudian aktivitas masyarakatnya dan potensi naturalnya sungai itu sendiri gitu. Pada akhirnya itu yang kami coba petakan di Solo dan disampaikan ke pekerjaan umum di sana waktu itu. Begitu. Yeah. Mungkin bisa jadi masukan, Pak. Okay. Tapi memang yang paling penting memang harus menunjukkan sesuatu dulu, ada kelihatan bendanya gitu, baru bisa ngajak ya Pak ya. Ya, sebenarnya saya salah satu kemarin strateginya kenapa di Pagarsi itu bikin Walungan Cafe. Kami di daerah pemukiman ingin itu membangun daya tarik sehingga menghadap sungai itu menjadi dalam tanda kutip sebuah pilihan yang bagus bagi mereka gitu. Nah, dengan begitu kita harapkan budaya air tumbuh lagi gitu ya. Itu yang kita harapkan. Tapi sayangnya ternyata mereka tidak memberi akses untuk lanjutannya gitu. Kami minta supaya mereka memberikan lahan untuk jalannya, ternyata mereka menolak gitu. Padahal udah mereka tapi dikasih ruang untuk publik gitu ya. Jadi agak tersendat, nanti kita dilanjutkan sambil perlahan. Nanti kita cari tempat lain lagi yang dalam tanda kutip bisa lebih siap ya. Nah, kalau di hulu kita juga ingin membangun daya tarik, tapi polanya berbeda, itu lebih natural lagi. Betul Pak. Itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya untuk Pak Didi nih.
ada banyak hal yang dilakukan oleh Pak Didi. Sebetulnya ujungnya nih Pak, kan tadi kita bicara soal latar belakang nih ya, ingin menyerapkan air sebanyak-banyaknya, dan sebetulnya ada hal baru, bukan ada hal penting yang apa namanya yang Pak Didi lakukan adalah mencoba membuat air itu berjalan selambat-lambatnya, kalau perlu sampai dengan masuk ke jadi recharge lagi. Terus yang kedua adalah bahwa ada keterlibatan masyarakat yang lebih banyak di sini. Jadi rame-rame gitu ya Pak. Ya. Gitu. Nah, ujungnya nih Pak, sebetulnya apa yang keterkaitannya dengan yang dilakukan Pak Didi di Kota Bandung, pentingnya ini apa sebetulnya? Apakah ini terkait dengan apa namanya posisi Bandung dalam cekungan Bandung, kemudian target jangka panjangnya sebetulnya apa gitu Pak? Ya, kalau sebenarnya mengenai ketahanan air bukan tupoksi kami ya, tapi kalau kita bisa melakukan satu tindakan untuk dua impact itu kenapa enggak gitu ya, dan juga bayangkan kalau Bandung kering kerotang gitu menjadi gurun pasir, itu apa yang terjadi? Saya udah pindah duluan ya. Jadi saya juga ingin tinggal di Bandung dengan nyaman gitu ya. Jadi ada seperti tadi bahwa Bandung itu cekungan khususnya di Bandung bagian apa namanya bagian selatan ya, di bagian dan lain sebagainya. Betul. Itu kan dulu kalau dibilang itu rumah air ya, yang namanya wetland, yang namanya rawa, ranca, itu kan rumahnya air. Betul. Sekarang yang namanya ranca Numpang, ranca Bayawak, ranca apa Sagatan, itu semuanya jadi daratan, jadi rumahnya orang. Ketika itu diambil alih, akhirnya tinggal di mana gitu, mereka menggelandang gitu, mereka tidur di halaman orang, tidur di jalanan gitu ya, banjir gitu kan, karena mereka sudah tidak punya rumah lagi. Nah, menurut saya ya Gede Bage harusnya menjadi kembali rumah air, dan saya kemarin sudah ngomong, tapi ini kelihatannya belum semua setuju, belum juga itu menjadi keputusan politik. Jangankan keputusan politik ya, itu jadi mindset juga belum gitu ya. Saya berharap wilayah selatan tuh ya, kalau di wilayah utara kan 80% hijau, 20% boleh dibangun. Nah, kalau daerah selatan tuh saya inginnya biru gitu. Jadi itu wajib di situ ada rumah air gitu, ada kolam dan lain sebagainya gitu. Nah, kemarin kami tuh tadinya yang UPT Gede Bage itu mau hampir terusir gitu. Bahkan mungkin kemungkinan harus pindah gitu, karena itu dekat pemukiman. Katanya mau di Gede Bage. Saya minta, oke, saya setuju sekali. Tunjukkan di mana lahannya, saya mau konsep kantor terapung gitu. Jadi itu bagian daripada upaya untuk membangun rumah air di kawasan selatan. Nah, saya kira itu yang paling logis untuk bagian selatan itu. Atau diregulasi diwajibkan bahwa setiap membangun di bagian selatan itu wajib harus punya kolam gitu. Karena kalau itu nggak dikasih rumah ya tetap aja menggelandang gitu. Betul, kalau diibaratkan dengan mobil ya, dengan jalan, kalau jalan mah begitu bottleneck, si mobil tuh masih tetap di jalan, parkirnya tuh, berhentinya tuh. Kalau air begitu bottleneck ya menyimpang kemana-mana gitu ya. Itu bedanya. Padahal sama-sama juga arus gitu. Nah, konteks itu yang ingin kami ajak. Walaupun ini jauh dari bisa direalisasikan gitu. Karena untuk membangun mindset aja masih pelan-pelan ya Pak ya. Masih butuh waktu lah. Ya, itu ada pertanyaan nih. Ya. Oke, yang di selatan. Ada titipan pertanyaan nih Pak. Ada dari Ibu Ramalis, bagaimana rencana Kota Bandung mengelola sistem tata air bersama para Ya. Oke. Ya. Itu tadi kalau rencananya tadi sudah di bagian selatan. Kemudian rencana dengan para tetangga. Ada rencana lain ya, Pak? Yang tetangga ya. Kalau tetangga itu kan kita harusnya mengenal pemisahannya antara limbah domestik atau baik grey water maupun backwater
Blackwater gitu ya. Kemudian sama air hujan. Air hujan mestinya itu 3 hal yang terpisah gitu ya. Saya sebenarnya udah mengajak, tapi karena itu bukan tugas saya ya. Kalau yang hujan, jelas kami ingin meresapkan dengan program Drumpori. Itu kalau diasumsikan satu rumah satu sumur resapan, itu Bandung tidak kurang dari kebutuhannya sekitar 500.000 Drumpori. Nah, tahun ini kita targetnya 3.500. Itu kelihatan besar padahal nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, untuk yang grey water ini saya sebenarnya sedang mencoba gitu karena wilayah kami itu sungai, itu ada sungai di atasnya namanya Ciloa juga kayak di itu, tapi di Selok Bantaran. Itu kalau sore itu sama air sabun gitu dan lain sebagainya ya, limbah domestik. Nah, itu di sungai itu saya mau bagi dibagi ya, itu mau bikin upal. Sebenarnya karena sebenarnya nggak boleh di situ. Tapi sebenarnya mah ada yang lebih tidak boleh lagi, membuang limbah ke sungai itu jauh lebih tidak boleh gitu. Jadi ketidakbolehan saya itu lebih ringan ketimbang yang itu gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga bagian dari upaya saya untuk menyampaikan kepada yang lain bahwa ini harusnya ditangani di daerah pemukiman. Jadi kalau itu ada PSU, alirkan aja ke situ, treatment di situ, kemudian jadi kolam publik gitu ya, itu untuk ikan, rekreasi. Untuk rekreasi dan lain sebagainya. Nah, saya udah ngajak, tapi belum operasional. Kalaupun ini bisa dilakukan, PU tuh pengen membantu gitu, pengen ikut lah. Karena ujung akhirnya ke sungai gitu. Jadi daripada itu mendingan kita kelola aja di permukimannya, jadi kawasan rekreasi, kemudian jadi juga bisa membangun iklim mikro yang lebih sejuk, kan itu lebih bagus gitu ya, daripada sekarang langsung dibuang seolah-olah beres padahal itu sebetulnya masalah gitu. Ya betul, ke belakang. Satu hal nih Pak, yang tadi Pak Didi menyebutkan ujung-ujungnya ke sungai gitu. Kayaknya di permukiman, padahal awalnya di permukiman. Ini satu hal mengenai yang penelitian kami. Penelitian kami mengenai kota di Indonesia itu menggunakan pendekatannya menggunakan prisma segitiga. Jadi itu prisma segitiga sebutan aja sih sebetulnya. Tapi intinya kami melihat kota itu dalam korelasinya dengan konteks yang lebih besar. Kalau kota Bandung berarti dengan cekungan Bandung gitu kan. Dan kemudian melihat kota itu terdiri dari elemen-elemen yang lebih kecil. Bisa jadi kampung, bisa jadi sekolah atau sawah dan segala macam gitu. Dan dari 3 hal itu pada saat kita bicara soal keberlanjutan, 3 hal yang kita lihat dari aspek ekonomi, sosial, dan fisik lingkungan. Sosial ekonomi kami melihat dari kampung, kemudian ekonomi kami lihat dari pasar, dan satu hal nih, fisik lingkungan kami melihatnya dari sungai, karena ternyata pada saat dari banyak hal yang dilakukan di kota, dari kampung, dari permukiman atau segala macam itu, tadi Pak, ujung-ujungnya ada di sungai. Jadi untuk melihat apakah kota ini sudah baik atau belum, secara fisik membangun dengan baik atau belum, berkelakuan dengan baik atau belum, memang kelihatan dari sungainya. Tampaknya memang demikian ya. Kelihatannya ragu-ragu untuk mengatakan Bandung berbaik. Enggak sih Pak, sebetulnya karena gini ya, kalau kita lihat baik atau tidak, kalau saya melihatnya dari dulu dan sekarang, ternyata peningkatannya banyak sekali. Jadi kalau buat kami itu luar biasa sebenarnya, gitu Pak. Itu satu hal gitu. Nah, ya ini sekarang Pak Didi tanya ke saya berarti ya sekarang. Oh iya, ini kan mengenai ketahanan air nih. Berani-beraninya. Mbak Novi bilang kan ada masalah di hulu, di tengah, sama di hilir nih. Kalau disuruh milih
untuk Mm-mm. percepatan bahwa ketersediaan air itu menjadi lebih cepat ada, itu yang harus didahulukan yang di mana? Yang di hulu kah, yang di Soal tengah kah, yang di hilir kah? Kalau harus milih ya, kalau semuanya ada, biayanya ada ya bareng-bareng aja. Kalau suruh milih, saya harus apakah perbaikan di hulu sungai, Hmm. atau harus di daerah pemukiman atau yang mana? Gitu. Kalau disuruh milih, Kalau disuruh milih ya, di hulu, di tengah, atau di yang paling hilir. cepat. Yang banyak temennya Pak Didi. Oh, yang paling cepat. Yang paling banyak temennya Pak Didi. Oh, Yang ya. di mana? Gitu. Kalau Jadi konteksnya iya, yang paling mudah untuk berkolaborasi gitu. betul, betul Pak, betul Pak. Karena mau nggak mau kalau kita bicara soal kota itu manusia atau apa namanya yang tinggal dalam kota itu ya, penduduk kota itu ternyata jadi aspek paling penting gitu. Jadi mau nggak mau ya memang betul langkah Pak Didi, yang banyak temennya, yang mana yang paling bisa diajak itu yang duluan Pak. Oh, gitu ya, ya. Ternyata Ayo begitu. teman-teman, Itu sebetulnya kamu mau di mana? betul betul Pak. Itu mungkin satu hal itu ada satu hal lagi mungkin yang saya bisa share soal apa namanya kolaborasi di Solo juga Pak waktu itu. Sebenarnya sudah lama sih, mungkin sekarang juga teman-teman di Solo juga sudah banyak progres yang lain dan banyak kolaborasi yang lain. Jadi selain tadi itu ada beberapa pemetaan sungai, kita coba ajak masyarakat apa namanya cara mengajak masyarakat untuk berkolaborasi waktu itu pakai sayembara Pak. Sayembara. Jadi, ya betul pakai sayembara. Jadi, tingkatnya RT RW kalau nggak salah. Jadi, di masing-masing RT RW itu, masing-masing masyarakat didampingi oleh, ada mahasiswa, kemudian ada asdos gitu ya dari universitas, untuk, memetakan permasalahan di lingkungannya. Jadi mereka sendiri yang melakukan, apa, pemetaan masalah, Pak. Mereka mengenali Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan lingkungan mereka gitu. Kemudian dari situ mereka diajak untuk ya. jadi kalau kalau permasalahan seperti itu ide dari mereka apa nih gitu. Nah itu yang dilombakan Pak. Jadi proses apa namanya Ya. sayembaranya adalah soal mengenali Oh, lingkungannya, gitu. kemudian memberikan solusi itu datang sendiri dari masyarakatnya gitu. Kalau nggak salah selama 5 tahun apa namanya proses itu 5 tahun 3 tahun proses itu apa namanya dilakukan di Solo. Jadi semuanya inisiasinya datang dari masyarakat begitu Pak. Ya. Gitu pada saat itu yang dilakukan. Salah satu Ya. contohnya. Gitu. Oke, Mungkin saya harapannya setuju dari situ sebenarnya. adalah jadi masyarakat juga merasa lebih mengenali lingkungannya ya. Ya, saya sebenarnya setuju dengan itu. Tapi kita sebenarnya pernah mencoba itu menyampaikan gagasan itu ke Pak Wakil Wali Kota itu. Tapi ini kelihatannya butuh dukungan karena Pak Wakil kelihatannya belum maaf ya, ini menyebutkan belum pede untuk melakukannya gitu. Kami Hayu tuh atuh Pak. ingin membagi di hulu. Ya, jadi saya minta Tunas Nusa untuk mengajak Pak Wakil bahwa ini bisa dilakukan gitu ya. Ya, saya Mari. ini. Ya, saya ingin yang di hulu ini ya, yang di hulu yang di atas itu kan banyak yang kritis. Saya tuh tadinya ingin kota itu mengundang para rektor untuk itu dan membagi kapling-kapling tersebut menjadi tanggung jawab sosial dari perguruan tinggi gitu ya. Kan itu seru ya. Luar biasa. Karena perguruan tinggi ada aspek aspek penelitiannya, kemudian itu jadi betul. aspek pembuktiannya bahwa mereka tidak hanya sekedar hasil penelitian tidak disimpan di perpustakaan aja, tapi ada perpustakaan alam aja. gitu ya. Nah, betul. kalau itu di kapling-kapling dan itu mengaktualisasikan di situ perguruan tinggi, kayaknya seru banget karena di situ mereka mempertaruhkan institusinya gitu ya. Tapi kemarin Pak Wakil kalian masih waduh saya itu gitu. Tapi ketika ini saya diskusikan dengan Pak Budi, diskusikan dengan Pak Budi Faisal dari
dari ITB, mana dia Mantap ya, Pak, ya? mendukung. Udah Pak Didi, Aduh, lakuin iya. aja katanya. Tapi Iya, masa saya bener. undang, hah? Pak Budi Faisal sudah bilang hayu, ini Bu Rawalis juga bilang hayu, kayaknya hayu nih. Tuh, kalau Iya, Bandung mau Bu Ramalis hayu. lupain padahal. Bu Ramalis lupa itu padahal udah disampaikan. Karena iya nanti saya ajak ITB katanya. Aduh, jadi kesepen. Boleh Pak. Seru tuh kayaknya ya. Mahasiswa sebetulnya juga banyak yang pengen ya, apa namanya, Iya. mencoba Itu yang langsung gitu kalau ya, ada yang apa tidak namanya, berhasil mau saya penelitiannya. bilangin malu-maluin gitu. Gawat. Langsung kelihatan gitu ya kalau nggak berhasil gitu. Ini nih dampaknya kalau nggak berhasil kayak gini nih gitu ya. Menarik Pak Didi. Iya, jadi nanti mereka tidak akan berani ngeritik, satu-satunya mereka berhasil dulu baru kritik gitu. Betul. Jadi ada akademisinya gitu ya, kemudian ada dari pemerintah kota. Itu kalau di hulu. Oke. Kalau di tempat lain Pak Didi, sungainya, lanjutan dari Pagarsi mungkin. Saya juga ini ya, tapi ini tuh bukan kawasan saya, jadi tapi saya sampaikan aja di sini, udah nggak apa-apa ya, ada diskusi namanya juga. Ya lupa ya Pak. Saya tuh ingin di daerah, Mumpung ya Pak. iya, di daerah pemukiman padat itu kan sebenarnya contoh yang paling bagus itu sebenarnya Taman Sari ya, itu di lokasi di situ dijadikan apartemen masuk ke situ sehingga ruang publiknya menjadi lebih luas. Tapi untuk penanganan limbah, saya itu sangat berharap ya, kalau itu pemukiman padat ada 1-2 rumah yang memang dibebaskan gitu. Kasih aja mereka fasilitas yang lebih bagus di tempat lain gitu. Kalau ada tempatnya di situ aja jadi taman, jadi kemudian IPAL untuk limbah domestik ya, limbah domestik gitu ya. Itu menurut saya bagus lah, nanti di situ bisa ditata. Jadi gak usah dibebaskan semuanya di situ, asal beberapa dikasih opsi yang lebih bagus. Siapa tahu itu tertarik. Tapi itu juga belum tentu berhasil ya. Nah, untuk dipindahkan, wah. Tapi paling tidak kalau untuk memindahkan 1-2 orang atau 2-3 rumah itu, anggaran Pemprov sangat memungkinkan untuk melakukannya gitu ya. Sih, gitu ya Pak ya. Dari resource memungkinkan gitu ya Pak. Oke. Ini kalau apa namanya, mencatat dari yang Pak Didi sampaikan nih, sebetulnya berarti PR besarnya kalau untuk Kota Bandung tuh kebanyakan berarti limbah domestik ya Pak ya? Oh iya. Satu limbah domestik, dan yang kedua adalah industri juga untuk menyerapkan air. Oh, industri juga ada di bagian selatan ya kan, Tenggara sampai dengan selatan ya? Ya. Oke. Industri ini kebanyakan tekstil atau ada yang lain ya Pak ya? Saya kurang tahu persisnya. Kemudian yang juga dominan ada limbah kohe ya, dari atas itu pasti sangat ya betul. Betul. Ya. Berarti PR-nya adalah limbah apa namanya, kohe itu peternakan ya berarti? Ya betul. Peternakan, kemudian ada domestik yang paling besar mungkin ya Pak ya, karena dia pas banget di pinggir sungai gitu. Ya. Kemudian limbah industri ini ada industri besar dan ada industri kecil ya Pak. Industri rumahan kayak limbah. Kalau nggak salah juga banyak yang industri rumahan yang tahu gitu ya Pak. Iya. Nah, salah satunya yang kita lakukan, kenapa itu dilakukan di sungai di Ciloa itu, mungkin dalam bulan-bulan ini akan kita buat sehingga ketika musim kemarau itu masuk ke IPAL, ketika musim hujan udah bablas aja gitu. Jadi udah musim hujan mah ada airnya juga banyak gitu ya. Konsepnya mungkin seperti itu. Itu mah IPAL sederhana aja, bahwa sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ini bisa loh ditangani. Ini bisa digeser loh ke pemukiman gitu. Kalau mau, kalau nggak mau ya udah gitu. Dan harus mau sebetulnya ya. Saya tuh sebenarnya sangat berharap, ini kebetulan GBB gabung nih. Saya tuh ingin sebenarnya kayak komunitas GBB. Kalau ditanya
apa legasi kamu? Wah, dia dengan bangga nih Mbah Celeng, Mbah Garut itu. Nah, saya ingin perguruan tinggi itu seperti Begitu juga itu. ya, Pak. Oke, baiklah. Nih, Itu PR. sungai ini Nah, binaan gue ini lah, gitu. asik. Oke, tadi PR-nya untuk Bandung. PR selanjutnya untuk mengatasi apa namanya yang kita pengen kita semua ngajak teman-teman berarti ya Pak ya. Pak Didi, Ya. kami dari Tunas Nusa, kami insya Allah Pak siap Pak. Kalau Bandung hayu, hayu atuh, hayu atuh Ya, Pak. cuma Hmm, kalau kita sendiri masalahnya karena kita birokrat gitu ya, langkahnya sangat sangat betul terbatasi oleh betul. tugas yang begitu masuk ke Hmm. yang lain tanpa diundang, wah jagoan bener gitu ya. Pantesan kalau kalau semacam Tunas Nusa yang kesana kemari gitu, memang udah begitu ya Pak tabiatnya. Iya, kalau tunas Indonesia kan mau masuk dari dapur orang juga nggak apa-apa. Betul betul betul. Ya memang anaknya begitu Pak. Kalau ada butuhnya dari mana-mana Pak. Begitu. Nah, Insya saya Allah ingin nanti semua begitu. Hmm. ingin ini juga ya, apa namanya, kan kalau kebetulan istri saya penelitiannya kepemimpinan kolaboratif gitu ya, jadi Asik. Oke. itu mengatakan bahwa salah satu konsep kolaborasi, syarat persyaratan kolaborasi itu adalah apa namanya, kemampuan aktornya gitu ya, artinya skill Betul betul. aktornya. Satu poin itu, kemudian ada kesetaraan antar aktor gitu ya. Nah, kalau ini kan ada kadang-kadang berbeda ya, baik latar belakang pengetahuan. Nah, ketika ini konon kabarnya bisa dijembatani oleh leadership gitu ya. Jadi ada yang satu menurunkan ya menurunkan stratanya gitu ya. Nah, kira-kira nih untuk memposisikan itu apa yang harus dilakukan? Kalau kami makan agak susah ya. Kira-kira untuk memainkan peran itu apa yang bisa dimainkan oleh Tunas Nusa gitu untuk proses menjembatani atau mengajak para leader untuk turun sehingga bisa meminimalisir perbedaan kemampuan ini gitu ya. Apa ya? Kemampuan itu ya. Ini sebetulnya bisa dilakukan oleh banyak hal, tapi khusus untuk Tunas Nusa kami sendiri juga memang menempatkan diri sebagai fasilitator sebetulnya Pak Didi. Jadi di situ perannya kami memilih peran yang mungkin netral di antara semuanya gitu, menjembatani di antara akademisi yang memang sudah gudangnya pengetahuan di sana, kemudian dari pemerintah gitu yang memang ranah bekerjanya untuk mengayomi masyarakat dan wilayah pekerjaan administratifnya di situ gitu. Kemudian juga dari masyarakat umum gitu ya yang memang tinggal dan mungkin mereka punya merasakan sehari-hari begitu, jadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, jadi masalah dan segala macam itu lebih dekat dengan mereka, walaupun memang sebenarnya kalau kita dilihat lagi ya urgensinya yang mana mungkin bisa jadi tidak selalu itu yang betul begitu. Kalau dari kami sih memang menempatkannya sejauh ini kami memilih posisi yang sebagai fasilitator. Walaupun soal kolaborasi ini apa ya, dan yang soal Tunas Nusa sendiri apa yang pengen kami lakukan sebenarnya dari proses kolaborasi itu, soal yayasan kami adalah satu hal yang kami inginkan adalah knowledge sharing sebetulnya. Jadi mengedukasi masyarakat. Karena tujuannya sebenarnya bukan hari ini atau besok, tapi nanti gitu loh, sangat jauh di depan jadinya, dan kami melihat bahwa kalau masyarakatnya paham dan masyarakatnya bisa terbagi ilmunya dengan terbagi ilmu dengan baik, pada akhirnya masyarakatnya akan resilient juga, jadi daya tahan dan daya juangnya, kotanya mau ada apa, karena gini, walaupun kita sudah
kita sudah menyiapkan infrastruktur sebaik apapun gitu ya, kayak misalnya mungkin sekarang dengan pandemi ini gitu Pak, ada aja gitu loh sesuatu yang harus kita kita tetap harus siap-siap gitu. Nah pada saat masyarakat ini dia sudah tahu cara bertahan hidup dengan yang baik, punya knowledge base knowledge base-nya, ya mau kayak gimana pun situasinya tetap bisa survive gitu. Nah ya betul, jadi pengennya kami sih, kami memulai dari menjadi fasilitator, pada akhirnya yang kami inginkan adalah bahwa semua knowledge dan basic knowledge tadi itu masyarakat semuanya bisa bergerak sendiri, gitu sih Pak. Aku ingat nih, kalau nggak salah Ibu Ramalis pernah ingin ada penataan lingkungan mikro ya. Iya betul. Jangan banyak-banyak dulu lah bikin. Kalau gini gimana ya? Aku ingin support sebenarnya ya, ingin support. Tapi konteksnya supaya berhasil adalah dari pengelolaan air limbah domestik, kemudian ke treatment. Tapi di lingkungan mikro itu ya, kemudian itu air itu menjadi sumber untuk tanaman atau untuk hortikultur gitu ya. Nah, kalau itu ayolah. biar nanti gini, dampak yang ingin kita harapkan itu semua air domestik itu dikelola, kemudian dimanfaatkan. Nah, yang ujung-ujungnya terakhir aja yang dibuang ke sungai itu. Tapi kalau udah begitu kan, saya ringan di sungainya. Gitu. Nih, Bu Ramalis langsung bilang workshopnya 7 kelurahan, uji cobanya 1 aja biar nggak pusing, betul. Satu tuntas, jadi dari limbah domestik kita kumpulin, kita treatment, kemudian kita masukkan ke hidroponik atau apapun, atau mau di situ aquaponik, ayolah, itulah jadiin. Ya betul. Memang paling kalau yang paling gampang, bukan paling gampang ya Pak ya, maksudnya supaya enak ngajakin orang emang harus ada buktinya dulu ya. Jadi satu yang kecil itu penting ya Pak. Jadi iya. Aku mau bantu, tapi kan itu di luar PU ya, tapi kan ada tugas pembantuan, asal diminta surat bantuan ya kita maju aja. Ujung-ujungnya kan sudah juga. Iya betul. Aku diperingatin, ini direkam, ada yang salah ngomong ya. Direkam, iya betul. Artinya berarti sebenarnya kalau sebisa mungkin untuk ketahanan air ini ya Pak ya, dikembalikan lagi ketahanan air. Kan kita pada saat kita bicara soal drainase yang ujungnya ke sungai, tapi sebetulnya kan ini satu hal yang kita belum sampaikan di awal. Kita biasanya bicara soal das ya, kalau sungai gitu, daerah aliran sungai. Selama ini kita selalu bicara kalau das itu berarti sungainya aja, padahal bukan ya. Das itu cekungannya itu gitu. Jadi memang paling tepat adalah mengantisipasi sungai. Kalau mau sungainya bagus, itu harus mengantisipasi dari hulunya. Ternyata paling banyak kita permukiman ya Pak ya. Jadi mau nggak mau memang harus memulai dari limbah domestik dan limbah-limbah di yang industri tadi itu ya Pak. Iya. Itu kalau dibuat gimmick juga seru kan, nanti kalau udah bersih bikin di tempat itu ada hujan tiap jam 12 hujan gitu ya. Ataupun luar biasa Pak Didi. ya seru-seruan lah. Yang penting bahwa yang namanya limbah itu ketika di treatment itu menjadi berguna kan, itu sangat luar biasa gitu. Apalagi kalau pola itu bekerjanya dalam tanda kutip bawah sadar ya. Kalau sadar tuh kan kita harus pompa dengan tangan, ya capek lah. Kalau kita bersih sampah, capek lah. Tapi kalau itu bekerja sudah sistem gitu, kita tidur aja itu bekerja, kan bagus itu ya. Ngalir jadi ngalir jadi. Oke.
Ini katanya, oke, sudah diperingatkan waktunya sudah hampir habis gitu. Jadi kita harus closing, Pak Didi. Terima kasih banyak nih teman-teman yang join semuanya. Semoga perbincangan ini bisa bermanfaat buat yang mendengarkan. Kok suaranya hilang ya? Jadi, sorry. Sekarang masih hilang, Pak Didi? Halo, cek. Ya. Oke, sudah dengar? Kecil. Oh, kecil. Ada apakah? Oke. Di aku kah masalahnya? Waduh, oke. Gak tahu deh. Saya closing aja ya Pak Didi ya. Jadi catatannya nih, kita tunggu kolaborasi bersama. Ya. Oh, ada katanya. Oke. Jadi siap-siap nih semuanya, diajakin Pak Didi dan diajakin Tunas Nusa untuk kolaborasi bareng-bareng. Coba saya colek Pak Budi Faisal, insya Allah semoga bisa ya Pak Didi, kita bekerja sama kembali. Catatannya untuk Bandung, ya makin bersih Pak Didi, semangat terus Pak Didi. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya. Selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bahwa air itu penting, keberadaan air itu harus ada di Kota Bandung dan kualitasnya harus bagus. Tanpa itu kita sedang mempersiapkan kiamat besar gitu. Jadi oke, dari sekarang siapapun kalau merasa bahwa air itu kebutuhan, mari kita bangun ketahanan air di Kota Bandung. Ya. Gabung dimulai dari kolaborasi. Kita. Ya, betul. Dimulai dari rumah kita sendiri ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi diskusinya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.